Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin bahwa Injil hari ini adalah Injil yang sangat familiar bagi kita. Injil yang sebenarnya tidak cukup asing untuk Anda dan saya. Tetapi satu hal yang membuat Injil hari ini begitu indah adalah karena Injil hari ini itu berusaha untuk menjelaskan dan menyatakan kepada Anda dan saya siapa sih sebenarnya Tuhan kita. Injil hari ini itu berusaha untuk menyingkapkan kepada Anda dan saya seperti apa sih sebenarnya hati Tuhanmu. Dan dengan mendengar Injil hari ini, engkau akan semakin tahu dan semakin kenal siapa dan seperti apakah hati Tuhanmu. Dikatakan bahwa bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Saya mau Anda coba fokus pada kata-kata ini. Sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Kalau kita mencoba memahami arti dari ayat ini, ketika kita berkata bahwa dombaku yang hilang telah ditemukan, artinya bahwa saya pernah hilang dan saya ditemukan. Apa yang indah dari kata-kata ini? Ketika kita bilang bahwa saya ditemukan, itu artinya bahwa di sisi lain ada seseorang yang mencoba untuk mencari saya. Ketika kita berkata bahwa saya ditemukan, itu artinya bahwa di sisi lain ada pribadi yang lain yang sedang berusaha untuk mencari Anda dan saya. Itu sebabnya kemudian kita ditemukan. Injil hari ini ingin mengajarkan kepada Anda dan saya tentang hati Tuhan kita. Bahwa hati Allah adalah hati Bapa yang tidak pernah tenang ketika satu saja di antara anaknya hilang. Mungkin Anda juga berpikir seperti saya bahwa Injil hari ini juga sedikit aneh secara nalar. Bagaimana mungkin meninggalkan 99 untuk satu? Betul kan? Mungkin kalau Anda tanya seorang investor atau pebisnis, mereka tidak akan setuju dengan apa kata Yesus.
Mengapa harus meninggalkan yang lebih besar dan lebih banyak hanya untuk sesuatu yang lebih kecil? Tetapi justru Bapak Ibu, disitulah engkau akan belajar untuk mengerti cinta Tuhanmu. Karena logika cinta dan kasih itu seringkali berbeda dengan logika angka. Karena bagi cinta, khususnya kasih dan cinta Tuhan, satu itu tidak pernah terlalu kecil untuk menjadi segalanya. Dan selama Tuhan tahu bahwa kalau Anda dan saya belum pulang, hati Tuhan tidak akan pernah tenang dan akan terus gelisah, dan ia tidak akan pernah berhenti untuk mencari. Mungkin benar bahwa terdengar aneh dan di luar nalar, meninggalkan 99 untuk mencari satu. Terdengar sangat aneh sampai Anda dan saya, sampai kita menyadari bahwa satu domba yang mungkin Tuhan kejar mati-matian, itu adalah aku. Mungkin hari ini Bapak Ibu, engkau merasa letih. Kalau ada di antara Anda yang merasa tersesat, dipenuhi dengan rasa bersalah. Mungkin ada di antara kita yang mengalami kekecewaan dan kehilangan harapan akan Tuhan. Atau mungkin Anda saat ini sedang berada jauh. Mungkin bukan karena Anda benci dengan Tuhan, tetapi mungkin karena hidupmu terasa berat. Atau mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa kita memiliki luka yang terlalu dalam. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda hari ini bahwa Tuhan merindukanmu. Dan Tuhan masih terus mencarimu. Kita mungkin seringkali jatuh, kita mungkin seringkali menjadi kotor, bau, dan tidak layak, berdosa. Tetapi bukan kinerja atau kesempurnaanmu yang Tuhan cari, tetapi dirimu yang berharga di mata Tuhan. Maka hari ini dalam keadaan apapun, semoga kita bisa terus belajar untuk membuka hati dan izinkan dirimu untuk ditemukan oleh Allah. Izinkan dirimu untuk dipikul kembali oleh Dia, dan percayalah bahwa setiap luka yang engkau bawa, Anda dan saya bawa, dikenal oleh Tuhan. Dan setiap air yang mungkin pernah terjatuh dari biji matamu, itu juga selalu terhitung oleh Dia. Dan ketika akhirnya kelak kita bisa beristirahat pada bahu Tuhan kita, engkau akan sadar bahwa engkau tidak pernah, tidak sekalipun engkau pernah dilupakannya. Dan semoga pada akhirnya ketika kita melihat hidup kita masing-masing, engkau akan melihat bahwa kisah hidupmu bukan kisah tentang pribadi yang jatuh dan kemudian hilang dan lenyap tanpa arti, tetapi kisah tentang pribadi yang mungkin sering jatuh, terhilang dan tersesat, namun terus menerus, lagi dan lagi ditemukan kembali oleh Allah yang senantiasa mencari dan mengasihimu. Amin.